Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia dengan NIM 1907030555. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak Ilham Zulfahmi MSI dengan MK Biologi Laut. Soal yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Salinitas merupakan garam-garam yang terlarut yang dapat berpengaruh terhadap pengaturan osmosis pada hewan. Variasi salinitas dalam air laut mempengaruhi hidup hewan akuatik melalui pengendalian berat jenis dan keragaman tekanan osmotik. Soal nomor 2, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Proses pasang surut di muara sungai dapat mempengaruhi fluktuasi salinitas. Muara sungai merupakan ekosistem yang mempunyai fluktuasi salinitas yang tinggi. Karena terjadinya pencemaran limbah yang mengandung nutrien-nutrien air limbah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada badan air, penerima air laut ataupun air tawar. Kelebihan nutrien dalam suatu kadar air limbah akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Dan gradien salinitas akan tampak pada saat-saat tertentu. Pola gradien salinitas berbeda tergantung dengan musimnya, topografi muara, pasang surut, dan jumlah air tawarnya. Perubahan salinitas yang sangat besar ini dapat mengakibatkan jumlah makrobentosnya menjadi sedikit. Soal nomor 3, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Dampak El Nino terhadap cuaca di Indonesia adalah mengurangi curah hujan. Selain itu juga bisa memicu kondisi kekeringan di wilayah Indonesia. Sedangkan dampak dari La Nina sendiri yaitu dampak membuat suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir dan terjadinya longsor. Soal nomor 4, solusi untuk mengatasi sampah laut. Solusi untuk mengatasi sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan barang yang berbahan plastik, perbaikan pengolahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara massal. Cara mengatasi masalah pencemaran sampah dapat dimulai dari setiap individu dengan penggunaan barang yang dapat didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik di setiap kegiatan sehari-hari. Soal nomor 5, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator? Plankton disebut produsen primer karena fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta menghasilkan senyawa organik. Selain itu, plankton dapat digunakan sebagai bioindikator perairan karena memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap adanya pencemaran. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.